Khair, Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwas semua, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan nahwu shagir ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan latihan, sedikit murojaah mengenai ahkamul kalam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan semuanya? Kalau tidak terlihat, nanti bisa di zoom ya di HP-nya masing-masing. Jadi kemarin kita bahas ahkamul kalam ya, ahkamul kalam. Oke. Oke. Kemudian kemarin kita bahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, atau lebih tepatnya mungkin saya bikin begini. Jumlah. Kedua kan, pertama ada yang fi'liyah, kemudian ismiyah, atau kalau mau ikut ke kitab ada yang asliyah. Nah, ada yang asliyah, ada yang asliyah, ada yang mansukhah. Ada yang mansukhah. Yang asliyah itu ada dua. Ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Nah, kan yang fi'liyah itu ada dua lagi kan? Ada yang istilahnya? Ada yang ma'lum, ada yang majhul. Ada yang maklum, ada yang majhul. Oke, kalau yang maklum berarti dia kedepannya setelah fiilnya itu fa'il ya. Betul? Kalau yang majhul apa? Halo? Naib fa'il. Fa'il. Nah, kalau yang ismiyah itu susunannya sudah pasti mubtada dan khabar. Mubtada wa khabar. Oke. Contoh-contohnya sudah saya kasih tahu. Ini hanya skema, gambaran secara umum. Jadi kemarin pembahasannya itu begini, ya. Bentar. Kita cuma membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, insya Allah nanti sekarang kita ke mansukhah setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan latihannya. Jadi setelah kemarin sudah belajar fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar,
dan seterusnya. Nah, nanti kita masuk ke yang mansukh. Itu kan. Oke, kita sekarang masuk ke latihan. Baik, silakan. Akhi Jaka, tafadhal aja rakam awal. Ya, silakan nomor 6. Ke bawahin sedikit kan. Nggak kelihatan. Yajibu an yaktubal. Oh, ini apa? Ini tugasnya untuk mencari tentang apa namanya? Naib fa'il ya. Naib fa'il. Jadi fi'ilnya semuanya majhul. Jadi semuanya fi'ilnya majhul. Jadi lihat sebelumnya, kalau misalnya menemukan fi'il, maka fi'ilnya majhul, bukan ma'lum. Jadi bagaimana? Yajib Yujibu an yaktubu. Lanjut. An yaktubul anwanu yakhto. Yakhto wada ha. Yakhto wada ha. Oke, bagaimana artinya Akhi Jaka? Aduh. Bagaimana artinya? Saya nyerah deh. Bagaimana artinya? Aduh. Susah. Oke. Saya menulis. Ya. Kewajiban menulis. Kewajiban menulis, terus apa? Ini bahasanya Fuan terlalu besar ya. Nah, ini bahasanya yajibu an yuktaba. Bacanya asalnya yuktabu kan? Asalnya yuktabu, kemudian dia apa namanya dimajhulkan jadi yuktabu. Jadi yuktabu. Yajibu an yaktubal. Jadi di bahasanya majhul ya. Yajibu an yuktabu. Asalnya gitu. Nah, kemudian kenapa fi'il mudhari ini dibacanya mansub? Karena memang ada an. Jadi fi'lun mudhari mansub bi an. Begitu. Ya. Jadi fungsi an itu memansubkan fi'il mudhari. Fa naqul yajibu an yuktaba. Al-ismu alladhi waqa'a ba'da fi'lin mudhari'in majhulin apa? Naib fa'il. Fa naqul al-unwan. Yajib an yuktaba al-unwan bi, ini huruf jar, bi
Khat Bikhatin bi khattin wa wadhin. Wadihin munanna'an. Wa Wadhin. man'ut khattin. Khattin ismun majlurun bil ba wa alamatu jarhi al kasra. Wadihin sifatun aw na'tun. Hakada. Yajibu an yuktaba al-unwanu bi khattin wadihin. Wajib alamat ditulis menggunakan tulisan yang jelas, dengan tulisan yang jelas. Jadi yajib itu artinya wajib. An yuktabal unwanu, alamat itu ditulis bi khattin wadihin, dengan tulisan yang jelas. Ya, tulis terjemahnya ya. Wajib alamat ditulis dengan tulisan yang jelas. Oke. Pak Imta'alan ya Syekh Jaka. Nah, jadi di sini mana naib fa'ilnya? Al-unwan. Ini naib fa'ilnya ya. Letakkan 2 garis pada naib fa'il kan? Nah, ini naib fa'ilnya ada unwan. Yuktaba di sini adalah fi'il mudhari majhul. Awalnya di dhammah, kemudian sebelum huruf terakhir fathah. Adapun ini yuktaba, dia harokatnya fathah, dia akan mansub dengan huruf an. Begitu ya. Baik. Seperti biasa kalau menjawab hidupkan videonya. Padahu, Ibu Ade, silakan. Silakan Bu Ade. Halanti mana? Oke, kita ganti ke yang lain. Ibu siap Ibu Ya, Pak Ustadz. Nah, tafadhali, ikrai. Berdalapan. Ujidu hadzal qalamu tahtal maktabi. Bahasanya apa tadi? Wujida ya? Wujida ya? Wujida. Betul. Wujida hadzal qalamu Iya. tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Sahih. Bagaimana artinya? Pena ini ditemukan di bawah meja. Sahih ya. Pena ini ditemukan di bawah meja. Wujida artinya ditemukan. Mana di sini naib fa'ilnya, Bu? Hadza. Hadza. Sahih. Naib fa'ilnya adalah hadza. Bukan al-qalam ya. Naib fa'ilnya adalah hadza. Oke. Mana fi'il majhulnya, Bu? Wujida. Wujida. Wujida ini adalah fi'il majhul. Taib, al-qalamu jadi apa? Ada yang tahu? Silahkan semuanya boleh menjawab. Atau Ibu juga boleh menjawab al-qalam ini jadi apa? Objek penderita. Hah? Objek penderita. Objek penderita bukan. Apa keterangan? Ini namanya atof bayan. Oh iya. Atof bayan. Jadi atof bayan itu atau istilahnya nanti badal, boleh atof bayan, boleh badal. Al ismu bi al waqa'a ba'da isim isyarah. Fa hadha huwa atful bayan. Jadi atof bayan itu adalah isim yang beralif lam yang terletak sesudah isim isyarah. Jadi nanti i'rabnya ikut ke isim isyarah. Karena isim isyarah di sini jadi naib fa'il. Itu kan? Maka nanti atof bayannya dan naib fa'il itu marfu', maka nanti atof bayannya juga sama-sama marfu'. Contoh misalnya di sekolah ini bahasa Arabnya fi Madrasati. hadihil madrasati. Nah, fi hadihil madrasati.
Kenapa kita ngasih harokatnya kasroh di sini? Karena al-madrasati di sini dia jadi atof bayan dari hadihi. Karena hadihi di sini majrur dengan huruf jarfi, lalu dia tidak bisa berubah karena memang mabni. Nah, nanti kalau misalnya ada isim yang beralif lam yang terletak sesudah isim isyarah, maka isim ini harokatnya mengikut i'rabnya mengikut hadihi. Hadihi majrur berarti al-madrasati juga majrur. Nah, cara menerjemahkannya alif lamnya dulu. Kata yang baril alif lamnya dulu, atof bayanya dulu. Jadi bukan di ini sekolah, bukan, tapi di sekolah ini. Begitu ya. Nah, Ibu tadi sudah betul secara keseluruhan. Memang al-qalamu kita belum belajar, namanya atof bayan. Ya. Tahta ini mudhaf. Nah, al-maktab ini mudhaf. Mudhaf ilaih. Oke. Baik, syukran Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke yang lain. Fadal, Akhi Hari Nugraha. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Silakan langsung saja terjemahkan. Dan apabila mau'udah itu apa ya? Mau'udah apa mau'udah? Mau'udah itu artinya bayi perempuan. Bayi perempuan. Dan apabila bayi perempuan ditanya. Ini apa? Jadi kalau mau udah itu bukan sembarang bayi ya. Jadi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Oh iya. Hidup-hidup. Nah, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Iya. Ya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Bagaimana artinya? Dan apabila ditanya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka di sini artinya bukan dengan. Oh. Tapi sababiyah ya. Oh, ya. Ba-nya bahasa babiyah. Karena dosa apa? Karena sebab dosa apa? Gitu Karena kan? sebab dosa apa ia dibunuh. Nah, karena sebab dosa apa dia dibunuh. Oke. Karena ya. Kenapa gini? Bentar. Karena dosa apa dia dibunuh. Baik. Hari-hari mana di sini naib failnya? Al-mau'udah. Al-mau'udah. Bukan al-mau'udah. Mana naib failnya? Dhamir mustatir. Jadi definisi naib fa'il itu isim ya yang terletak sesudah fi'il majhul, bukan sebelum fi'il majhul, tapi terletak sesudah fi'il majhul. Kalau mau'udah di sini sebelum fi'il majhul. Lebih tepatnya nanti kalimat mau'udah di sini adalah mubtada. Kalimat mau'udah di sini adalah mubtada. Nah, su'ilat ini adalah fi'lun madin lil majhul, fi'lun madin mabni lil majhul. Mabni ala al-fathi. Oke. Kemudian wa fa'iluhu atau wa naib fa'il dhamirun mustatir takdiruhu iya. Nah, kalimat hiya ini dia kembali kepada mau'udah. Gitu kan? Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya bi ayyi dzambin qutilat.
Karena dosa apa mereka itu dibunuh? Itu kan? Oke. Nah, di sini ba itu adalah harfu jar, kemudian ayy di sini adalah isim majrur, kemudian dia tidak bertanwin karena dia mudhof, itu kan? Nah, dambing ini adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, di sini juga kutilat itu adalah fi'il madhi majhul itu kan? Fi'il madhi majhul dan ada naib fa'ilnya sama takdiruhu Iya. Kembalinya ke kata Al-mau'udah. Nah, sama ke sini. Hadhil ayah fi surati takwir. Surat ini ada di surat at-takwir. Nah, tapi paham talan ya akhi hari nugraha. Alhamdulillah. Jadi patokannya naib fa'il itu adalah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul. Kalau sebelumnya itu bukan naib fa'il ya. Itu adalah mubtada karena definisi mubtada itu adalah isim yang di awal. Nah, begitu ya. Baik, setelah akhi hari nugraha, fadhal. Akhi Bukhari Muslim ada? Ada, Ustaz? Nah, silakan jawab. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Diartikan langsung, Ustaz? Iya, silakan kalau mau ditafsirkan juga. Aduh. Silakan. Dan janganlah kalian mengatakan lima yuktalu bagi orang yang dibunuh fisabilillah di jalan Allah amwat mereka mati bal ahya akan tetapi mereka hidup walakillah tasyurun tetapi kamu tidak mengetahui. Iya. Mana naib fa'il? Naib fa'ilnya amwat. Amwat ya. Jadi ini adalah naib fa'il. Naib fa'il. Tangan saya basah ya, jadi sensitif ini. Naib fa'il. Oke. Mana di sini fi'il majhulnya? Yuktalu. Yuktalu. Ah, ini adalah fi'il majhul. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Maaf tangan saya basah jadi udah maksimal nih nulisnya. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan, ini asalnya taquluna, asalnya ada nun di sini. Taquluna. Kemudian dia fi'lun mudhari majzum bila. Kemudian dia majzum dengan huruf la. Dia la itu kalau misalnya dia la nahiyah, dia memajzumkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudharinya dibuang nunnya. Wa alamatu jazmihi hazfun nun. Dibuang nunnya. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu hanya mati saja. Bal ahya'un, tetapi mereka itu sebetulnya masih hidup. Walakin la tas'urun, namun kalian tidak merasakannya. Ya. Oke. Apa namanya? Naib fa'ilnya udah betul amwat, kemudian fi'il majhulnya adalah yuqtalu. Ini fi'il mudhari ya. Awalnya di dhammah. Nah, awalnya di dhammah, sebelum akhirnya itu di fathah. Nah, begitu. Oke. Berikutnya Ibu udah ya kali Ibu
Syekh Nunu, fadhal. Saya Nunu izin ke sekolah. Ustaz. Oh, udah izin? Hebat Mau upacara. nyubuh. Oke. Akhir Rizki Pak Uji. Fadhal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidakkah Istamir ya akhir Rizki Pak Uji. Baca sampai selesai. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Iya. Mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya ini Ila atau sama naib fa'ilnya? bukan tak. Naib fa'ilnya adalah bukan domir mustatir. Oh, dia domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Iya. Nah, kalimat hiya ini kembali ke kata Hiya kembali ke kata ibili. Ibil. Sahih. Afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan? Oke, apa namanya? Akhir Rizki Pauji. Mana di sini fi'il majhulnya? Majhulnya khuliqat. Fi'il majhulnya khuliqat. Terus cari lagi mana fi'il majhulnya? Oh, khuliqat, rufi'at, Nusibat terus sutihat. Nah, itu menyambung ya. Naib fa'ilnya menyambung dengan domir yang naib fa'ilnya itu adalah domir mustatir, takdiruhu hiya semuanya ya. Itu bersambung kepada fi'il madi majhul semuanya. Rufi'at, musibat, sutihat. Oke, bagaimana terjemahnya? Dan maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana diangkat, wailal jibali, dan bumi bagaimana gunung. Oh ya, gunung, dan gunung bagaimana di musibatu sibat Ditegakkan. Apa, Bu? Ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Baik. Syukran. Afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta tersebut bisa diciptakan. Itu kan khuliqa fi'lun madin mabni lil majhul wa alamatu mabni ala fathi. Oke, wa dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Itu kan yaudu ila ilbil. Kalau nanti dilihat di i'rab yang terperinci yang mufassal, bahwa domir hiya di sini dia adalah naib fa'il yang mustatir ini, dia merupakan badal istimal dari ibil. Nanti kita kapan-kapan terangkan badal ada 4 ya. Ada badal istimal, ada badal gholat, itu kan, ada badal ba'd minal kul, ada badal kul dan seterusnya. Ini ada badal istimal. Jadi keseluruhan domir ini kembali kepada kalimat ibil. Nah, begitu. Jadi bagaimana si unta tersebut bisa diciptakan? Pernahkah kita merenung bagaimana unta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana dia bisa ditinggikan. Nah, rufi'at juga sama, ini fi'il madhi. Nah, naib fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, takdiruhu ya, kembalinya sama kepada kalimat ibil. Kan? Sama ke kalimat ibil.
Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung-gunung, nah ini kan gunung-gunung dia jama ya. Dia jama dan dia ghair akil. Ghair akil. Kalau jama ghair akil berarti dia Muannas. muannas, sahih. Makanya kedepannya kaifa nusibat. Bagaimana dia bisa ditancapkan? Karena arti nasaba itu artinya menancapkan, itu kan? Dan betullah sekarang kan itu gunung itu sebagai paku-paku bumi, maka istilahnya pakai nusibat, ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ardi juga sama dia muannas ya. Astagfirullah. Dia juga sama muannas. Oke, muannas. Kaifa sutihat, bagaimana dia bisa dihamparkan. Oke, ini juga sama domir mustatir. Takdiruhu hiya, kembalinya sama kepada kalimat al-ibil. Hakada. Fahim ta'alan ya akhi Rizki Pauji. Insyaallah fahim tuh. Nah, alhamdulillah. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya, silahkan. Idalaikum soal pas alun. Yang jibali sama ardi, muannasnya dari mana? Kan yang saya tahu tuh kalau muannas ada tak marbutoh gitu. Ya. Ini mah kan nggak ada. Ya, jadi tak marbutoh itu adalah hanya salah satu ciri muannas saja, Ibu. Hanya salah satu ciri muannas saja. Tanda muannas itu banyak, diantaranya tak marbutoh. Kemudian nanti secara makna dia itu jamak yang tidak berakal. Contoh misalnya itu tadi jibal, mufradnya adalah jabal, karena gunung itu tidak berakal, maka ketika mufradnya dia muzakkar, nah ketika jamaknya dia muannas. Maka ada istilah kullu jam'in muannas, itu kan setiap jamak itu adalah muannas. Tapi tidak semua jamak muannas, hanya jamak yang ghair akil saja, itu kan yang berbentuk muannas. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tamarbutoh muannas itu, yang kedua adalah isim jamak ghair akil. Kemudian yang ketiga adalah ada alif mamdudah ya, ada alif mamdudah. Soal nanti kita belajar Ibu lebih detailnya. Kalau mau lihat nanti di kitab Durusul Lughah ada di pembahasan bab jamak ya. Ada akil dan ada ghair akil. Itu mungkin di bab Di bab 10 kesekian Ibu. Ya. Ada nanti pelajaran-pelajaran jamak, yang jamak tersebut nanti ada akil dan ada ghair akil. Kalau akil itu tetap muzakkar, kalau ghair akil itu adalah muannas. Kemudian kalau kalimat al-ard di sini muannas, nah ini yang tidak bisa kita prediksi. Ada nanti istilahnya muannas majazi, itu bisa kita ketahui dengan banyak membaca. Nah, di antaranya ada al-ard, itu adalah muannas. Kemudian bagaimana penuturan orang Arab. Atau yang ketiga, kata Ustaz Aceng, banyak melihat ke kamus. Jadi kita bisa menentukan muannas itu, kata Ustaz Aceng, pertama dari banyak membaca, yang kedua banyak mendengar, tiga banyak latihan menulis, keempat lewat sering-sering buka kamus. Tapi yang paling penting itu adalah banyaknya membaca. Nah, insya Allah ya. Begitu Ibu. Baik, Baik. Oke, kita masuk ke latihan setelahnya, yaitu pembahasan mubtada dan khabar. Di pembahasan mubtada dan khabar ini sekali lagi saya akan coba terangkan ya. Sekali lagi saya akan coba menerangkannya. Sudah bisa kelihatan? Sudah? Sudah ada. Baik. Jadi udah jumlah ismiyah sudah. Nah, kemudian jumlah video sudah ya. Kemudian sekarang kita akan bahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Sekali lagi, jumlah ismiyah itu ada yang asliyah, ada yang asliyah,
Terakhir ada yang mansuho. Oke. Oke, lagi ada yang asliyah dan ada yang mansuho. Kalau yang asliyah, ya, yang asliyah itu susunannya apa? Mubtada Dan khobar. Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Oke, mubtada. Nah, sekarang mubtada itu adalah setiap isim marfu di awal itu adalah mubtada. Kholas, kita sudah belajar itu mubtada. Sekarang kita akan perinci pembahasan mengenai khabar. Oke, sekarang kita akan perinci pembahasan mengenai khabar. Di khabar itu ada yang mufrad. Mufrad itu artinya bukan jama ya, bukan jumlah. Mufrad itu artinya bukan jumlah. Berbeda kalau misalnya lawannya. Lawan dari mufrad itu adalah jumlah. Jumlah. Nanti ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Di sini kita fokus ya, biar kita bisa menjawab latihannya. Kemudian yang terakhir, khabar itu ada sibhu jumlah. Sibhu al-jumlah. Oke, sekarang kita akan bahas khabar yang mufrad dulu. Ya, khabar yang mufrad dulu. Khabar yang mufrad dulu. Oke. Semua lafadznya al-mudaris. Semua lafadznya al-mudaris. Oke. Al-mudarisu. Al-mudarisu mujtahidun. 2000. Oh, sugan tak ayah pada deh. Enggak kira. Al-mudarisu mujtahidun. Al-mudarisu huna mubtada, mujtahidun di sini ada Khobar. Khabar. Betul? Nah, khabarnya khabar apa? Khabar Mufrad. Khabar mufrad. Apa yang maksud dengan mufrad? Bukan berarti mufrad dari segi bilangan ya. 1 2 3 bukan, tapi mufrad di sini adalah laisa jam'an. Dia bukan laisa jumlatan. Dia bukan jumlah. Yang dimaksud dengan mufrad di sini dia bukan jumlah. Jadi khabarnya mujtahid di sini dia bukan jumlah. Gini aja. Itu kan mujtahid. Contoh lain atau kita ambil satu dulu aja ya. Al-mudarisu mujtahidun. Al-mudarisuna mubtada, mujtahidun huna mufrad. Khabar mufrad afwan. Kemudian jumlah, khabar jumlah. Misal al-mudarisu jumlahnya yang ismiyah ya. Al-mudarisu maluhu, misal maluhu katsir. Katsir. Oke. Aina mubtada fi hadhil jumlah. Mana mubtadanya mana? Al-mudarrisu. Al-mudarisuna mubtada. Baik. Coba perhatikan kalimat mal di sini. Oke, berarti ada beberapa ini yang kurang jalan. Error ya. Pesi sini dulu bisa dengan keluaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Itu. Kualitas juga seacan. Oke. Jadi al-mudarisu di sini dia jadi
Mubtada. Mubtada. Nah, mudaris di sini ada jadi mubtada. Oke. Maluhu. Oke, maluhu di sini jadi apa? Maluhu. Mudhof. Halo. Tadi apa? Ya, betul. Sebelum ke mudhof dia jadi apa? Maluhu di sini dia adalah mubtada. Mubtada sani. Mubtada sani. Ini ada mubtada awal. Untuk lebih mempermudah ya. Sebetulnya tidak dikenal istilah-istilah yang kayak gitu. Oke. Jadi al-mudaris sunnah mubtada awal, maluhu mubtada sani. Nah, katsir. Katsir di sini dia adalah katsir di sini adalah khabar. Katsir di sini khabar dari mana? Dari mubtada awal atau mubtada sani katsirnya? Mubtada sani. Mubtada sani. Oke, jadi khabar katsir di sini adalah khabar dari ma, ya. Khabar dari kata maluhu. Oke, paham? Ya, insya Paham Allah. sampai sini? Paham. Semuanya paham sampai sini? Paham. Paham ya? Coba perhatikan. Dan jumlah dari maluhu dan kasir ini kan jumlah ismiyah. Betul? Betul. Betul, ini kan jumlah ismiyah. Saya tulis jumlah ismiyah. Maluhu kasir ini adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini adalah fi mahali raf'in khabar. Khabar mubtada awal. Dan sini adalah khabar dari mubtada, yaitu mubtadanya adalah al-mudaris. Paham ya? Al-mudarisu maluhu kasirun. Guru itu hartanya banyak. Yang banyak itu gurunya atau hartanya? Nah, gitu kan? Apanya yang banyak? Hartanya. Hartanya, itu kan? Karena di sini kasirun di sini adalah khabar dari maluhu. Nah, ini yang disebut dengan jumlah sugro ya, istilahnya. Jumlah sugro itu jumlah kecil dalam jumlah, gitu kan? Al-mudarisu itu adalah jumlah. Susunan ini al-mudarisu maluhu kasirun itu adalah jumlah kubro, jumlah secara keseluruhan. Nah, di balik jumlah keseluruhan itu ada jumlah sugro istilahnya. Nah, itulah yang kemudian kita tafkik maluhu dan kasir. Oke, al-mudarisu mubtada maluhu kasirun fi mahali raf'in khabar jumlah ismiyah lil mubtada al-mudaris. Nah, ini adalah jumlah khabar jumlah ismiyah. Sekarang khabar jumlah fi'liyah. Oke. Al-mudaris al-mudarisu. Nah, al-mudarisu yaqra'u al-Qur'an. Yaqra'u al-Qur'an. Al-mudarisu di sini mubtada. Itu kan? Yaqra'u fi'il Ma'lum. fi'il mudhari. Mudhari Ma'lum majhul. Ma'lum. Idan hadhihi al-kalimah atau hadza al-fi'il yahtaj ila maf'ul bih. Ila fa'il wa maf'ul bih. Mana fa'ilnya yaqra'u? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu huwa. Ya'udu ila al-mudaris. Dari Al-Qur'an maf'ul bih. Al-Quran huna maf'ul bih. Baik. Yaqra'ul Quran ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, sahih. Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah Khabar. fi mahali raf'in khabar. Khabar bagi mubtada yaitu al-mudaris. Al-mudarisu yaqra'ul Qur'an. Guru itu membaca Al-Quran. Al-mudarisu mubtada yaqra'ul Quran fi mahali. Yaqra'ul Quran jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar lil mudaris. Itu istilah-istilah ininya ya. Meskipun nanti Arabnya bukan kayak gitu, yang lebih rinci lagi. Tapi untuk
pembelajar, untuk yang dasar cukup kayak gitu. Tapi paham sampai sini? Allah, Ustaz. Paham? Insyaallah. Allah. Baik, misalnya kita lanjut ke apa? Ke PDF, ke latihan. Kamera mah off, one minute. Masak air buat mandi. Nanti kalau mau mandi kasih tahu. Bisa. Oke. Sekarang kita ganti ke siapa ya? Sahroni hadir? Ustaz. Saya. Ikra ya Syekh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allah. Ya, Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad Rasul. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aina mubtada Syekh? Muhammad mubtada. Nah, mana khabar? Khabar jumlah ismiyah Rasulullah. La. Hadhihi laysat jumlatan ismiyatan wa innama khabar mufrad. Oh, bagus. Kalau Rasulullah itu gimana, Ustaz? Ya, jadi Muhammad di sini mubtada, Rasulullah ini bukan jumlah. Benar. Ini bukan jumlah. Itu kan ini bukan jumlah, tapi ini adalah mufrad. Bukan jumlah. Ini khabarnya khabar mufrad. Rasulu di sini adalah khabar. Sini adalah khabar. Nah, kemudian dia itu mudhof ya. Mudhof. Nah, lafadz Allah di sini dia kasroh mazul karena dia jadi mudhof ilaih. Kata. Jadi ini adalah khabarnya khabar mufrad. Itu kan? Muhammad mubtada, Rasulullah ya khabarnya khabar mufrad karena dia bukan jumlah. Ya, marfu wa alamat rafihi dhammah. Oke, wa huwa mudhof Allahi lafdzul jalalah majlur mudhofun ilaih. Baik. Paham saya Roni? Nah, Ustaz. Nah, sahal insyaallah. Baik, ba'dahu. Syekh Ruhiyat, fadhal. Ya, Ustaz. Ana mudarisun. Saya adalah guru. Baik, aina mubtada? Ana mubtada, sahih. Khabar mana? Mudarisun. Mudarisun sini adalah khabar. Oke, ana mudarisun, ana mubtada, mudarisun khabar. Apa artinya? Saya guru. Ini khabarnya khabar apa sih? Khabar mufrad. Khabar mufrad. Nah,
karena dia bukan jumlah. Baik. Syukran. Ba'dahu. Siapa yang belum? Akhi Jajang. Fadhal. Fadhal Mang Jajang. Hadir Mang Jajang. Halo. Cek. Nah, Sami'. Cool. Silakan saya Jajang. Rekam salis. Ya, coba baca. Iya. Ada suaranya, coba berbicara. Oh, tuh ayah. Tekedah ngangeta tuh, nih. Ayah. Baik, hawil ila saksin akhar. Kita ganti ke yang lain. Silakan kondisikan. Cek. Gedingan ayah, sok atuh. Ayo Ustaz. Ayah. Rokam salis hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, hadza mubtadaun masjidun khabarun. Sahih, hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Masjidun khabar marfu wa alamatu rafihi dhammah. Khabarnya khabar mufrad. Khabar mufrad karena dia bukan jumlah. Nah, fadhal akhi Tufail. Akhi Tufail, tafadhal. Adapun anaknya tuh siap angkat. Mangga, ku ibu esok, ku ibu. Ayo mah siapnya nomor teman. Meropat, iya saya. Wah, pami hadir berarti siap ngajawab tak gitu tak. Al-Qur'anu kitabullahi. La, rekam Robi ya. Oh. Allazi ba'da amillahi musyrikun. Ya, bagaimana menerjemahkannya? Oh ini. Ustaz Habib lepat alazi yang Sukron ya. Alladzi ya'budu. Oh, no ya budu itu teh. Alit Ustaz. Oh, allazi ya'budu. Nanti yang di HP bisa di zoom ya. Yang di HP ini bisa di zoom loh. Oh, mohon Ustaz. Iya udah. Allazi ya'budu ghairu tuh. Tadi alit bisa Ustaz punten. Mohon maaf. Allazi ya'budu ghairi. Allazi ya'budu ghairullahi musyrikun. Nah, mana mubtada? Mananya? Allazi tanya. Ya, di sini mubtadanya adalah alladzi. Alladzi itu ismun mausulun. Ya, ismun mausulun mabni ala Doma. Sukun. Doma. Mabni ala sukun. Bi mahali raf'in mubtada. Bi mahali raf'in mubtada.
Taib. Mana khabarnya? Musyrikun. Nah, musyrikun huna khabar. Khabar Khabarnya mubtada. khabar Mubtada. khabar Mufrad. 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 Ya. Khabar. Alladzi ya'budullah, alladzi ya'budu ghairallahi. Kita kalau misalnya berhenti ke kalimat di kata ghairallahi, kita tidak akan paham. Mohon. Ya. Yang menyembah kepada selain dari Allah, itu kan kita nggak paham apa harus ada khabarnya. Karena khabar itu penyempurna dari kalimat itu sendiri, itu kan. Alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun. Fanaqul dhammah musyrikun li'annahu khabar lil mubtada alladzi ya'budu ghairallahi musyrik. Alladzi yang ya'budu beribadah ghaira kepada selain Allah. Allahi dari Allah, musyrikun adalah orang musyrik. Taib ya'budu fi'il mudhari. Mudhari. Mudhari ghaira ghaira maf'ul bi. Maf'ul bi. Itu kan ya'budu fi'lul mudhari. Itu kan fi'lul mudhari marfu'. Itu kan wa alamatu raf'ihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'ud ila alladhi. Sahih? Ghaira maf'ul bi wa huwa mudhaf Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih majrur walam madrub walam matari al kasrah musyrikun huna ghairallahi musyrikun. Yang beribadah kepada selain dari Allah itu adalah orang musyrik. Baik, syukran. Berikutnya siapa yang belum? Yang belum siapa? Yang belum? Anak Ustaz. Nomor 5 mah gampang. Siapa? Anak Ustaz. Bu Ade. Anak ada siapa? Bu Ade. Nah. Silakan Bu Ade ikrai. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Oke, Al-Qur'anu kitabullahi. Aina mubtada? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Aina khabar? Kitab. Khabarnya khabar apa? Khabar? Khabarnya khabar apa, Bu? Mufrad. Khabar mufrad, sahih. Khabar mufrad. Wa huwa mudhaf, lafaz Allahnya di sini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Agada. Baik. Kita siapa lagi yang belum? Ibu Tita. Nah, Ibu Tita belum. Silakan Ibu. Kalau Ibu Tita halan di mana? Bang, gak usah bikin dulu. Gak usah bikin. Dan apa akhi Jaka? Hawil, like. Wala Mang Jack. Nah, mantap. Ikra. Miftahul jannatus salat. La. Karir martan ukhra. Miftahu mudhaf. Miftahul jannatus salata. Jannati. Miftahul jannatis salati. As-salatu khabar. Miftahul jannati as-salatu. Miftahu mubtada wa huwa mudhaf, al-jannati mudhaf ilaih. As-salat ini adalah marfu, jadi khabar. Khabarnya khabar apa? Khabar mufrad. Khabar mufrad. Miftahul jannati as-salat. Apa artinya? Terbukanya pintu
kunci surga adalah Kunci surga salat. adalah gitu. salat. Kunci surga adalah Salat. salat. Itu kan miftahul jannati as-salat. Kunci surga adalah salat. Baik, syukran. Ibu, silakan Ibu. Aktivitas dengerin aja. Nomor 7-nya Pak Ustaz. Laras, nomor 7. An-niyatu mahalihal kolbu. Kolbu. Ulangi lagi gimana? An-niyatu Mahluha. mahluhal kolbi. Mahalluha. Kolbi. Mahalluha Kolbi. al-qalbu. Kolbi. Mahalluha al-qalbu. Jadi aniyatu di sini dia adalah mubtada, Kolbu. kemudian mahalu di sini adalah mubtada sani. Al-qalbu di sini adalah khabar. Al-qalbu di sini adalah khabar. Khabar dari mana al-qalbu di sini? Dari Aniyat. bukan, dari mahalu di sini. Nah, jumlah dari mahalluha al-qalbu ini kan jadi jumlah jadi jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini yaitu kalimat mahalluha al-qalbu, dia adalah khabar. Khabar bagi apa? Bagi kata bagi kata an-niyah. An-niyatu mahalluha al-qalbu, itu kan. Niat itu tempatnya di hati. Itu kan. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. An-niyatu mubtada awal, mahalluha mubtada sani, al-qalbu khabar, tapi khabarnya untuk mahalluha. Nah, jumlah dari mahalluha al-qalbu ini adalah khabar jumlah ismiyah bagi an-niyah. Gitu. Udah belum? Begitu ya, Ibu, paham? Paham, Paham. Jadi al-qalbu di sana dia bukan mudhof ilaih, Ya, bukan mudhof ilaih. Kalau misalnya mudhof ilaih berarti sebelumnya isimnya tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif lam sebelumnya. Nah, karena al-qalbu di sana tidak ada mudhof, maka kemudian dia harokatnya dhammah sebagai khabar dari mahalluha. Nah, jumlah dari mahalluha al-qalb itu adalah jumlah ismiyah, khabar dari an-niyah. Oke, maksud itu ya. Kita jawab bareng-bareng saja karena kita mepet waktunya. Kita jawab bareng-barang saja ya. Ini dibacanya apa coba? At-tulabu. At-tulabu fil mal-abi. Baik, aina mubtada? At-tulabu. At-tulabu mubtada. Aina khabar? Fil mal-abi. Fil mal-abi huna Sibhul jumlah. Hadhihi al-kalimah Sibhul jum'ah. Sibhul jum'at. Sibhul jumlah. Adunu annaka tatakallam bi khabar sibhul jum'at. La adri bi aina hadhihi al-qawaid. Min aina hadhihi al-qawaid ya akhi Jajang. Khabar sibhul jum'at. Khabar Caletot. sibhul jumlah. Sibhul al-jumlah. Wa khabar sibhul jumlah wa khabar sibhul jumlah yakni al kalimah tatakawwan min harfi jar wa isim majrur. Hadha huwa khabar sibhul jumlah. Jadi khabar sibhul jumlah itu adalah khabar yang terdiri dari susunan jar majrur. Nah, fil mal-abi itu adalah khabar sibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Nah, berikutnya kita baca. Kam juz'un. Setelah kam. Kemarin hari Jumat setelah kam. Kami hilap di kada sujud sahwi panginten. Hakam. Juz'an. Juz'an. Jadi Kamis. Abid.
hafizta minal Qur'ani. Kam juz'an hafidza minal Qur'an. Apa artinya? Berapa juz yang kamu hafal dari dari Al-Qur'an? Aina mubtada fi hadhihi al-jumlah. Tayyib. Ana sa'altukum. Kam juz'an hafidza minal Qur'an? Hadhihi hiya al-jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Wa jumlah fi'liyah tatakawan min fi'il wa fa'il. Wa amma jumlah ismiyah tatakawan min isim wa ila khabar. Jumlah ismiyah. Mana isimnya? Kam isim Ustaz? Huruf ya. Huruf. Saya tanya kam isim fi'il huruf? Huruf. Berarti jumlah harfiah gitu, ada yang ketiga gitu di kajian, berarti hasil dari belajar kajian ilmu nosologi bikin jumlah yang ketiga, itu kan? Jumlah harfiah. Jumlah apa? Isim fi'il huruf ini. Adalah isim. Isim istifham. Jadi gini kaidahnya. Setiap istifham adalah isim. Saya tangannya ini ya. Isim. Kan setiap istifham adalah isim kecuali dua. Dua ini adalah huruf. Kecuali dua yang huruf, yaitu hal dan a. Hal dan a. Ya, semua istifham itu isim semuanya. Maka isim, aina isim, mahma isim, kaifa isim, itu kan, kam isim, ayu isim. Yang huruf itu cuma man juga isim. Ma fil bait, apa yang ada di dalam rumah. Ma fil bait, mahuna mubtada, isim. Dan berarti kalimat kam di sini dia adalah mubtada. Dia adalah kam, ismun istifham mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Fi mahali raf'in khabar. Fi mahali raf'in khabar. Nah, di sini juz'an adalah tamyiz. Ya, juz'an adalah tamyiz. Kayak mana khabarnya? Khabarnya mana? Quran. Kenapa ini Qur'ani ya harusnya. Mana di sini khabarnya? Jumlah. Khabarnya adalah hafizta. Ini adalah khabar. Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Kam juz'an hafizta minal Qur'an. Berapa juz yang kau hafal dari Al-Qur'an? Oke, kadang kita pintar dalam menerjemahkan, ketika kita ditanya dalam i'rab susah. Gitu kan? Begitu juga dengan teman-teman saya yang sekarang kuliah tinggi itu kan, ngambil jurusan hadis. Kuliahnya tinggal ngambil jurusan hadis, tapi dia tidak bisa meng-i'rab kalimat secara detail karena memang tidak dibiasakan. Padahal sebelum kita belajar ilmu tafsir, menafsirkan Al-Qur'an, kemudian nanti kita beristidlal, itu kan dalam mengambil hukum, itu yang paling utama para ulama selalu membahas mengenai i'rab dulu. Makanya jangan disepelekan gitu kan. Dan saya belajar i'rab itu sesudah belajar nahwu dan shorof, secara menguasai dasar-dasar nahwu dan shorof. Karena ketika saya belajar awal nahwu dan shorof, saya tujuannya pengen bisa meng-i'rab. Dan
Ustaz, saya pengen bisa meng-i'rab ini bagaimana gitu kan? Kata ustadznya, itu kan nanti juga kalau sudah betul-betul menguasai kaidah tata bahasa nahwu dan shorof, nanti juga bisa meng-i'rab katanya. Dan betul lah, setelah saya belajar dengan tekun gitu kan, saya akhirnya bisa sedikit-sedikit meng-i'rab sampai sekarang. Saya tidak mengatakan diri saya mahir, tapi masih belajar dan bisa meng-i'rab sedikit demi sedikit. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita nahwu dan shorofnya sudah kuat, maka nanti hasilnya kita bisa meng-i'rab. Begitu ya. Jadi semua istifham itu adalah isim kecuali dua, yaitu hal dan Jadi kam di sana adalah mubtada. Oke, terakhir. Apa yang dibacanya? Man marid. Man maridun. Maridun. Man maridun. Oke, apa artinya? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Taib. Aina mubtada? Man mubtadanya sahih. Man di sini adalah mubtada. Mana khabar? Maridun. Marid. Khabarnya khabar jum. Khabar mufrad. Sahih. Man di sini adalah isim mausul mabni ala sukun bi mahalli raf'in mubtada. Kenapa mubtada? Rumusnya tadi setiap istifham itu adalah isim dan mubtada itu selalu jatuh kepada isim. Kan man mubtada maridun khabar. Baik, alhamdulillah. Siapa yang sakit? Man maridun. Saya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan qabla an nakhtim hadhihi dirasah, sebelum kita tutup pembelajaran. Besok kita bahas ini ya. Besok kita bahas jumlah yang mansukhoh, ada kana dan ada inna. Kita bahas dua itu. Nanti seperti biasa hari Jumatnya praktek. Dan sedikit pemberitahuan, kita kurang lebih tinggal 7 pertemuan lagi. Karena yang paling pokok itu justru jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kemudian mansukhoh. Itu aja, nanti mukamilat kita bisa lebih cepat mempelajarinya, gitu kan. Dan insya Allah nanti ke depannya kajian kita dicukupkan dulu sampai akhir Januari. Ya. Nanti lihat kondisi dulu akhir Januari. Nah, nanti setelah itu kita nanti akan fokus mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Ilmu dan nahwunya punya buku tersendiri, shorofnya juga punya buku tersendiri. Jadi ada 2 kitab nanti yang akan kita pelajari. Ilmu nahwu dan ilmu shorof, dua-duanya kitabnya berbeda, tidak menyatu. Jadi nahwu aja, shorof saja. Dan saya ngambil insya Allah nanti kitab yang yang melatih kekayaan kosakata, melatih banyaknya kosakata. Itulah nanti kitab silsilah yang sampai sekarang digunakan oleh kampus-kampus di Timur Tengah, itu kan, yang kurikulumnya dibikin oleh 50 pakar bahasa Arab. Ya. Jadi kitab yang nanti akan kita kaji itu kitab silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, tulisan 50 pakar bahasa Arab di Arab Saudi. Ya, dikumpulkanlah para pakar bahasa Arab di Arab Saudi itu membuat buku itu, yaitu silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Di antaranya ada 2 yang akan kita pelajari, nahwu dan shorof. Itu nanti ada 3 jilid awal, jilid sani, dan ada 3 ya, tapi istilahnya tadi tidak langsung ke jilid 1 karena itu kan ada 4 semester. Nah, nanti lanjut ke semester 2 dipelajarinya. Jadi ada jilid 2, jilid 3 dan jilid 4. Jadi satunya memang nggak ada. Nanti setelah kita selesai belajar nahwu dan shorof, insya Allah kita akan belajar ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah itu butuh itqan nahwi wa sarfi. Butuh kekuatan atau ilmu nahwu dan shorof yang kuat sebelum nanti mempelajari ilmu balaghah mengenai tata bahasa sastra Al-Qur'an. Begitu ya, nanti untuk harinya mudah-mudahan kita rutinkan setiap hari Jumat. Jadi Jumat subuh kita belajar nahwu,
kemudian nanti Jumat malamnya, berarti malam Sabtunya malamnya dengan di hari yang sama kita belajar sorofnya. Jadi nanti ajak teman-teman sebanyak mungkin rekan-rekan itu kan, kita akan belajar dari nol lagi, tapi nanti akan menghimpun banyak kosakata dan nanti akan saya latih menulisnya juga, membuat karangan gitu kan. Kemudian nanti saya akan ada notif speakernya untuk mendengar bagaimana orang Arab langsung ngajar bahasa Arab. Itu kan nanti saya dengarkan, nanti antum tulis terjemahannya apa yang disampaikan oleh orang Arab itu, tulis terjemahnya bagaimana. Nah, nanti secara tidak langsung insya Allah kita akan setidaknya mengenal dasar-dasar ilmu nahwu dan sorof. Insya Allah nanti setiap hari Jumat ya, itu mulai Februari mudah-mudahan nanti semuanya bisa ikutan, karena kita kalau belajar nahwu shogir ini kita terlalu ngebut. Nah, kalau belajar itu nanti insya Allah kita tenang, karena nanti kita akan banyak beradaptasi dengan kosakata. Saya bisa bahas ini, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kitabnya ya PDF tuh Ustaz. Ayah di Shopee seueur Ibu. Dina PDF aya dina Shopee aya seueur. Nanti itu di kitab apanya? Nami kitabnya. Nami kitabnya Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Nanti saya nanti di screenshot atau nanti dikasih kitabnya di share via PDF. Nanti itu banyak satu kitab harganya 30.000. 30 ya Mang Jajangnya kalau nggak salah, segituan lah. Ya, Gituan kitabnya. Nanti insya Allah kita belajar kitab itu, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun kita bisa memaksimalkan, bisa baca kitab insya Allah dengan kitab itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup? Cukup, saya mau berangkat dulu, ada aktivitas yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan amal soleh dan pertemuan khazanah keilmuan untuk mengurangi kebodohan kita, karena ilmu itu adalah bagaimana caranya yang asalnya tidak berilmu menjadi berilmu, atau dalam bahasa ini meminimalisir kebodohan, itu kan. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, saya doakan, dan mudah-mudahan nanti kita paling telat pukul 5.15 kita sudah harus mulai, begitu ya. Besok insya Allah kita ke pembahasan jumlah mansukhoh. Hari Jumatnya kita praktek, hari Seninnya kita fokus di mukammilat, membahas maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, hal, tamyiz, istisna, tawabi', kemudian dan i'rab fi'il mudhari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana parantos kontribusi di pertemuan-pertemuan bahasa Arabia.